Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala akhar, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala akhar, bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Nur Iman beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak para pinesepuh, dan yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusnaini dari Malaysia. Beliau sengaja datang ke Lampung untuk menghadiri peresmian Pondok Pesantren Arafah. Inilah kalau Allah mempertemukan itu enggak sulit, Pak. Jadi ceritanya tiba-tiba ada telepon. Saya juga awalnya nggak kenal dengan beliau. Ada telepon, jadi saya angkat. Ya, namanya juga nggak ada di HP saya. Ya, namanya belum kenal. Ya, saya angkat telepon. Oh, ini dia bilang, ini Pak Ruspi. Oh ya, saya bilang. Ini Bapak siapa? Saya dari Malaysia. Lain cakap Malaysia. Nah, perkenalkan diri gitu ya. Nah, terus akhirnya ya saya cerita bahwa kita akan melaksanakan peresmian Pondok Pesantren Arafah. Ya, sekaligus peresmian gedung madrasah. Kapan katanya? Tanggal 13 Mei katanya. Nah, saya mau ikut katanya. Nah, datanglah dia. Ceritanya. Nah, dia cerita bahwa dia wakil talqin dari Malaysia. Nah, terus dari mana Bapak tahu tentang saya? Dari YouTube katanya. YouTube luar biasa rupanya. Jadi yang sudah datang ke saya itu melalui YouTube itu udah berapa orang dari Malaysia. Ini beliau ini. Dari Pekanbaru beberapa waktu yang lalu 2 orang datang, juga tahunya dari YouTube. Dari Bengkulu ibu-ibu diantarkan anaknya. Ya, cerita ibu tahunya dari ke saya dari mana? Dari YouTube. Jadi gini Bu ya katanya, saya ya minta belikan HP sama anak saya, tapi HP yang bisa nonton YouTube katanya. Nah, dibelikanlah HP. Nah, saya tonton katanya YouTube cuma 3 katanya. Buya, Ustadz Somad, sama Zulkarnain. Nah, Zulkarnain sudah meninggal, cuma 2 lagi. Yang lain nggak mau saya nonton. Yang 2 aja. Jadi kata anak saya, katanya, Umi katanya, daripada nonton YouTube terus, mendingan kita ke Lampung aja, ketemu Buya. Berangkatlah kami katanya. Nah, ketemulah. Akhirnya talqin zikir. Kepingin ngaji di Lampung, saya cerita ada pengajian. Kepingin dia ngaji tinggal. Cuman saya bilang belum ada tempat yang khusus untuk penginapan. Nah, juga begitu juga yang di Pekanbaru. Kepingin datang, kepingin tinggal untuk ngaji. Cuman itu kendalanya belum ada tempat. Nah, dari Palembang juga begitu. Dari Palembang datang, dia juga dari YouTube juga. Pengen ngaji.
Saya bilang belum ada tempat. Nah, kalau memang Bapak mau, nah ini ada rumah yang satu ini, saya bilang nggak ditunggu, mungkin kita hubung aja pemiliknya kalau mau dikontrak. Akhirnya saya antarkan lah, ya. Nah, nego cocok mau ngontrak di situ selama pengajian kira-kira 1,5 tahun. Dia mau, tapi rupanya istrinya nggak dibawa karena istrinya itu lumpuh. Nah, akhirnya pulang ke sana, istrinya nggak mengizinkan, siapa yang ngurus saya katanya. Nah, akhirnya nggak jadi. Jadi sudah berapa dari Batam juga pernah nelfon saya seperti itu, kepingin ngaji di Arafah kalau ada tempat nginap. Nah, ya belum siap. Nah, jadi dari beberapa informasi itu kepikiran oleh saya, mungkin akan bagus kalau di depan masjid, di samping masjid itu kita bikin hotel saja. Mudah-mudahan. Saya kebayang, saya di Haram itu ada hotel Darut Tauhid itu situ. Nah, kalau kita bikin, saya Darut Tauhid juga nama. Jadi minta doanya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita bangun tempat penginapan di sana. Jadi saya perhatikan animo dari jamaah, dari masyarakat, baik yang dari Lampung maupun di luar Lampung itu sangat banyak, ya, sangat tinggi untuk mengkaji. Nah, saya sering cerita sebenarnya kajian kita di Arafah itu hanya mengkaji 2 kalimat syahadat. Mungkin dulu pernah saya cerita, ya. Tetapi 2 kalimat syahadat itu ada 5 tahapan yang harus kita lewati, harus kita pahami. Yang pertama, kita belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu fikih, ilmu syariat. Karena kalau orang kafir akan masuk Islam, maka dia perlu tahu cara mengucapkannya dulu. Setelah dia tahu cara mengucapkan, baru dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu. Setelah dia berikrar, maka disebutlah muslim. Setelah dia muslim, maka timbul kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Nah, ilmunya ilmu fikih. Jadi belajar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ilmunya ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, makanya kita belajar fikih. Di Arafah kita pelajari rukun Islam, mulai 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan diakhiri dengan manasik haji. Ya. Rupanya dari manasik haji walaupun sederhana, ya deh, dari manasik haji yang kita lakukan itu, alhamdulillah banyak di antara jamaah itu yang berangkat umroh. Nah, rupanya tertarik ingin tawaf begitu. Karena tawaf di Arafah itu rupanya tidak memadai, karena hajinya haji mena. Jadi walaupun sudah wukuf di Arafah, tapi pulangnya dapat haji mena. Maka setelah mereka ngaji di Arafah, rupanya banyak yang tertarik ikut umroh. Nah, jadi mau tawaf beneran gitu. Nah, nggak KW-KW. Alhamdulillah ada yang berangkat umroh, ada yang mendaftar haji, gitu. Jadi rupanya banyak hikmahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana sih cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Nah, ilmunya ilmu tarekat. Maka kita belajar tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, makanya di dalam tarekat itu ya kita mengenal zikir. Jadi kalau belajar tarekat sebenarnya belajar zikir. Nah, zikir ini ada zikir yang diucapkan dengan lisan, yang kita kenal dengan zikir jahar. Ada zikir yang disebut dengan hati, yang kita kenal dengan zikir khafi. Nah, 2 ini dulu yang kita stressing. Nah, walaupun tingkatan zikir ini kan
Ada 4 tingkatan. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Zikir di tingkat syariat itu alatnya ucapan dan perbuatan. Nah, jadi kalau kita bicara zikir dalam konteks kajian syariat, ucapan dan perbuatan. Makanya baca Quran zikir, salat zikir, zakat zikir, haji zikir. Di tingkat ini afdalul zikir annahu la ilaha illallah. Oleh karena itulah maka kita utamakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau zikir di tingkat ilmu tarekat itu urusan hati. Jadi kalau belajar tarekat sebenarnya memanage hati, membersihkan hati. Karena kata Nabi SAW, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi kita berzikir itu dengan tujuan untuk membersihkan hati kita. Sebab di hati kita ini kalau kita ibaratkan tidak ubahnya seperti kebun, Pak. Hati kita ini ibarat kebun. Nah, di mana kebun kita tanam cengkeh, ternyata yang tumbuh bukan hanya cengkeh, rumput-rumput liar tumbuh semua itu. Ada alang-alangnya, ada rumput-rumput berdurinya yang kita tidak butuhkan, dia tumbuh sendiri. Nah, begitu juga hati kita ini. Tanaman asli hati kita ini tauhid. Ini tanaman aslinya. Nah, kalau dikalimatkan la ilaha illallah, itu kalimat tauhidnya. Nah, jadi yang tanaman asli di hati kita itu tauhid. Tetapi kan yang tumbuh di hati ini kan bukan hanya tauhid, iri, dengki, hasud, ya, hubul mal, hubul jah, itu tanaman liar semua itu. Nah, kalau dibiarkan tanaman liarnya ini, bisa-bisa tanaman aslinya mati. Nah, ibarat kita ngebun cengkeh tadi, yang tumbuh alang-alang, alang-alangnya tinggi. Ini cengkehnya baru sejengkal, alang-alangnya sudah semeter. Nah, lewat orang, Pak, ini alang-alangnya banyak benar ini, nanti cengkehnya mati nanti. Ya, datang lagi satu, Pak, alang-alang kalau dibiarkan nggak jadi cengkeh. Ya, itu semua baru informasi, Pak. Ya, kalau hanya informasi kita terima tapi tidak ada aksi, nggak akan hilang alang-alang itu. Nah, begitu juga kita. Mulai SD kita, ibu guru ngomong ndak boleh iri dengki sama teman sebangku. Iya, Bu. Nah, itu satu. Itu informasi. Nanti masuk SD juga begitu, masuk SMP juga begitu, nggak boleh iri dengki sama orang lain. Ya. Masuk kuliah kita informasinya begitu gitu ya. Ya, di masyarakat kita dengar dari ustadz, dari kiai gitu ya, nggak boleh iri sama orang lain. Ya, itu informasi semua itu. Nah, sekarang kita ada aksi apa enggak? Kalau tidak ada aksi, biar ribuan kali kita dengar itu nggak akan hilang apa namanya iri dengki tadi. Nah, kayak tadi misalnya alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Ribuan orang ngomong kayak gitu, nggak akan hilang alang-alangnya. Nah, baru bisa hilang setelah kita menemukan informasi itu, ambil randap, semprot, nah sampai hilang alang-alangnya baru. Nah, begitu juga kita, iri, dengki, hasud, sudah kita terima informasi itu dari TK, SD, SMP, SMA. Di masyarakat banyak kiai yang sudah menyampaikan itu. Tapi kalau kita diam aja, oh ya, begitu saja, enggak akan hilang, enggak. Ujung-ujungnya kawan beli mobil kita yang sakit kepala. Ya, orang yang belayar kita yang mabuk. Kenapa enggak hilang? Kan sudah sering sampaikan. Betul, sudah disampaikan, cuman kita enggak ada aksi. Nah, aksinya gimana? Setelah kita tahu itu, ambil aksi. Bagaimana caranya? Ambil randap, semprot itu hati itu. Apa randapnya? Afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha
illallah, babat habis itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kok keras-keras zikirnya? Ya enggak keras-keras, lagi nyemprot hati. Ya, jadi kalau dibiarin aja ya tetap saja sampai tua tetap iri dengki itulah, enggak akan hilang. Nah, jadi kita jangan hanya menerima informasi. Sama dengan misalnya ceramah ini sangat bermanfaat. Ya. Cuman kalau informasi itu baru pengetahuan, Pak. Nafsu terbagi kepada 7. Ada amarah, ada lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, madiyah, kamaliyah. Ilmu tasawuf menurut si A, menurut si B, dalam buku ini, buku itu semua pengetahuan, belum jadi ilmu. Ya, nah pengetahuan, misalnya maqamat dalam ilmu tasawuf ada taubat, ada sabar, ada qanaah dan lain sebagainya lah itu pengetahuan. Nah, sekarang kita sudah ada ilmunya belum? Nah, yang ilmu itu nurun yuqzafullahu fil qalbi, nur yang dipancarkan Allah ke lubuk hati. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Dengan pengetahuan dan ilmu. Amal. Nah, maka kita perlu beramal. Jadi tidak cukup dengan hanya pengetahuan. Dengan ceramah baru sebatas pengetahuan, belum jadi amal. Ya, dengar ceramah ke sana sini baru pengetahuan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan setelah ada pengetahuan? Beramal. Artinya apa? Semprot itu alang-alang itu. Beramal. Kalau tidak beramal, cuman hanya informasi yang diterima tapi tidak ada aksi, tidak akan ada banyak perubahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat. Terserah mau tarekat apa yang kita pakai. Banyak ya, tarekat ini kan banyak benar nih. Ada tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ada Saziliyah, ada Samaniyah, ada macam-macam. Nah, dengan metodenya yang berbeda-beda, stressingnya yang berbeda-beda, gitu ya. Tetapi semuanya berpangkal dari kalimat la ilaha illallah. Apapun tarekatnya mesti berpangkal dari situ, la ilaha illallah. Kadang-kadang stressingnya saja yang berbeda. Misalnya tarekat Qadiriyah stressingnya di zikir jahar, la ilaha illallah. Naqsyabandiyah stressingnya di zikir khafi, zikir dalam hati. Ya. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, nah dua-duanya jaharnya diamalkan, khafinya diamalkan. Nanti tarekat, ada lagi tarekat Satariyah. Kalau tarekat Satariyah stressingnya di mana? Di kajian, dipaham. Zikirnya mana? Zikirnya tetap zikir jahar, zikir khafi juga. La ilaha illallah dengan ismu zat. Tapi stressingnya itu di kajian. Makanya kalau jamaah Satariyah ngumpul langsung ngaji, paham. Beda dengan Naqsyabandi. Kalau Naqsyabandi ngumpul langsung beramal. Beramal dengan zikir kafinya. Nah, jadi stressingnya beda-beda. Tapi semuanya berpangkal dari kalimat la ilaha illallah. Nah, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga kita belajar memahami isi. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu? Nah, kita gali isinya. Jangan hanya sekedar kita tahu mengucapkan. Kalau hanya sekedar tahu mengucapkan, jangankan orang, Pak burung bio juga pintar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak-anak TK kita sudah pada hafal 2 kalimat syahadat, sekedar mengucapkan. Nah, tapi kita tidak cukup begitu. Kita harus sampai kepada memahami isi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kalimat, namanya juga 2 kalimat syahadat.
Syahadat pertama disebut syahadat tauhid, syahadat kedua disebut syahadat rasul. Maka disebut dua kalimat syahadat. Kalimat pertama syahadat tauhid, kalimat kedua syahadat rasul. Nah isinya apa? Nah ini kajiannya ilmu tauhid. Nah maka kita perlu belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, jadi pertama belajar cara mengucapkan ilmu syariat, yang kedua cara mengamalkan itu ilmu tarekat, yang ketiga memahami isi itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah yang keempat kita perlu paham posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat rasul. Nah kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Sebagai gambaran, kan banyak betul itu sebenarnya isyarat ke sana ya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untuk aku yang jadi balasannya. Yang nyampaikan itu Nabi, tapi ku-nya itu kan Allah. La ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada di dalam bentengku aman dari siksaanku. Yang menyampaikan kalimat itu Nabi, tapi ku-nya itu Allah. Nah pertanyaannya, posisi Muhammad ketika itu ada di mana? Ini kan yang menyampaikan Nabi, tapi ku-nya Allah. Nah di mana posisi Muhammad ketika itu? Beda dengan ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu ditentukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niat. Nah, yang nyampaikan apa? Nabi. Posisi Nabi di mana? Di Rasul. Nah, kapan dia dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Ini kalau nggak dikaji nggak akan ketemu, Pak. Ya, walaupun rajin betul kita sholat sunat atau sholat 5 waktu rajin betul. Tapi itu ibadah, itu syariat. Nah yang ini kajian, maka nggak bisa diabaikan tasawuf itu. Ya, kalau hanya kita memahami ilmu syariat, itu ilmu hukum-hukum. Jadi mengenal hukum-hukum Allah. Tapi kalau tasawuf mengenal Allahnya, kan beda. Maka ada orang yang ahli betul di bidang hukum-hukum Allah atau syariat, belum tentu dia mengenal Allahnya. Sebab Allah itu nggak bisa hanya didekati dengan syariat, tetapi harus pakai tasawuf. So Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Nah, oleh karena itulah Nabi menganjurkan kepada kita supaya mengkaji, ya, mengkaji diri kita. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan disebut falyanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari mana, dari apa diciptakan. Nah, jadi mengkaji diri itu perintah Allah, ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi, kata Nabi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Kenapa? Tidak mungkin akal kita akan bisa menjangkau. Nah, oleh karena itulah untuk mengenal Allah itu kita perlu mengkaji ciptaannya. Ciptaan Allah itu banyak sekali. Maka ulama tasawuf membagi yang namanya ciptaan Allah itu kan alam. Alam itu apa? Selain Allah itu alam. Ya. Alam itu masih wallah. Selain Allah itu alam. Surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit, bulan, bintang, manusia, jin, binatang. Itu alam semua itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau kembali ke surga itu kembali ke alam. Nah, kembali kita jangan kembali ke alam. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi
Rajiun, dari Allah kita datang, pulangnya ke Allah gitu. Jangan pulang ke surga, Pak. Ya. Cuman banyak yang kepingin pulang cepat ke surga karena banyak bidadarinya di sana. Yang kepikiran itu kesenangan-kesenangan aja itu. Jadi gambaran surga itu kalau dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kesenangan. Gambaran neraka itu dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kesedihan, kesusahan. Nah, pernah nggak bapak-bapak mengalami senang, bahagia gitu? Pernah kan? Nah, apalagi kalau barusan terima duit gitu. Wah, senangnya bukan main itu. Udah. Pernah nggak mengalami ada sedih, gelisah, susah? Pernah kan? Nah, jadi kalau begitu kadang-kadang kita masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Cuman kata Rabi Adawiyah, biarlah saya masuk neraka asal bersama Allah. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kehidupan, tidak ada manusia yang tidak punya masalah, Pak. Ketika ada masalah itu berarti kita masuk neraka. Ya, tapi kalau bersama Allah, tenang kita menghadapi masalah itu. Ya, jadi tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi kalau bersama Allah, insya Allah tenang. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nah yang datang itu iblis, Pak. Kalau iblis yang sudah datang, dialah yang membimbing kita menyelesaikan masalah. Udah apa, pening-pening amat, ambil aja tali, katanya gantung lehernya selesai, katanya. Udah. Nah, itu bimbingan iblis itu. Nah, makanya iblis itu memang sengaja, Pak, sengaja diciptakan untuk menggoda manusia. Walaupun dalam skenario awalnya Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud ke Adam, kan gitu kan? Skenario awal kan gitu. Fasajadu illa iblis, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, lalu kemudian Allah hukum dia menjadi penghuni neraka buat selamanya. Titah sudah turun, tidak bisa ditolak lagi. Satu permintaan iblis kepada Allah. Ya, karena memang titah sudah turun, nggak bisa ditolak, penghuni neraka buat selamanya. Nah dia minta, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Kalau begitu ya Allah, kata si iblis ini, saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Masya Allah. Jadi rupanya iblis itu sakit hati dia. Dendam dia. Makanya manusia ini digoda betul sama iblis. Ya, jangan kira godaan iblis itu hanya yang nampak-nampak saja, kan jelas ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, sumala aqudannahum ala siratim mustaqim sumala atiyannahum min baini aydihim, saya akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan yang jelas-jelas haram. Udah tahu kita itu haram, itu dari depan. Judi haram, maling haram, tapi itu lahan godaannya. Banyak yang terjerumus, itu dari depan. Yang dari belakang, yang kita nyangka bukan godaan, tapi godaan. Bapak mau pengajian ya? Iya. Jangan Pak, kata iblis. Enggak, saya mau ngaji juga, walaupun jauh nggak masalah. Jalan kaki juga nggak apa-apa. Karena iblis sudah putus asa, nggak bisa menghambatnya lagi, diikutinya. Ya udah Pak, jangan sampai nggak datang ya Pak. Apa dilepas sama iblis? Enggak. Ya dah, jangan sampai nggak datang, rugi Pak kalau nggak datang. Akhirnya dibimbingnya. Bapak duduk di sini. Bapak kan sudah tua, cari tempat nyender-nyender. Enggak, ini kan kira-kira godanya kayak gitu. Contoh itu kan.
Jendela kita. Nah, lalu oleh iblis dihembus-hembus matanya. Mulai kepejam. Jangan sampai nampak kepejam mata, rundukkan kepala, Pak. Udah. Berhasil Kak Iblis? Berhasil. Itu kira-kira dari belakang itu. Diiyakan dulu, tapi di dalamnya penggoda. Masya Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, iblis nggak berani, Pak. Ya, tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblislah yang datang. Nah, jadi caranya ya dekat-dekat kepada Allah, gitu, supaya iblisnya nggak datang. Nah, makanya Allah ingatkan betul, wala takum minal ghafilin, jangan sampai lengah. Ya, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qaul bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Ya, lengah sedikit, nah iblis masuk. Nah, kalau iblis sudah masuk, mulai tergodalah kita. Masya Allah, Bapak. Jangan kira kalau kita sudah rajin ibadah itu sudah lepas dari godaan iblis, Pak. Sedikit lengah, udah. Kan ada ceritanya. Ada seorang ulama yang rajin betul ibadahnya itu. Ya. Digoda sama iblis nggak mempan, Pak. Zikirnya rajin, sholatnya rajin. Ditunggu sama iblis itu sampai selesai. Nah, lalu kemudian nanya si iblis, enak betul kamu ini ibadah sampai berhari-hari duduk begitu. Gitu. Nah, jadi iblis tadi rupanya nyerupa pula. Jadi seorang kiai besar pakai igal, pakai jubah, duduk pula di samping ini, samping si kiai yang ibadah ini tadi. Yang namanya Pak Kiai manusia, capek dia ibadah, duduk, berhenti dulu, istirahat dulu, lapar dia makan, haus dia minum. Nah, si iblis yang nyamar jadi kiai ini tadi enggak makan, enggak minum, enggak tidur, berhari-hari duduk aja ibadah begini. Ada kesempatan, si kiai ini kan belum tahu ini siapa orangnya, kayaknya teman gitu. Nah, begitu ada kesempatan ngobrol, kata si Pak Kiai, enak betul kamu ibadah itu berhari-hari nggak pernah istirahat, nggak pernah kamu makan minum. Apa jawabnya? Saya nyesal, saya taubat benar. Dulu saya pernah berbuat salah sama Allah, saya nyesal. Nah, inilah makanya saya enak beribadah. Jadi kalau kamu mau enak ibadah, bikinlah dosa agak sedikit aja. Ini godaannya itu. Dosa apa ya katanya? Biar enak ibadahnya, gampang katanya. Tunggu aja di sini, nanti saya carikan. Nggak lama sudah datanglah si kawan tadi, ya si iblis tadi, yang pakai jubah, pakai igal. Jadi rupanya yang pakai jubah, pakai igal itu belum tentu yang asli, Pak. Jangan-jangan kayak itu juga gitu. Jangan tertipu, Pak itu. Datanglah dia bawa anak kecil, bawa pisau, bunuh ini anak. Kata si kiai tadi, ini dosa besar, saya nggak mau. Dia nggak mau. Ya udah kalau nggak mau balik, dikembalikan. Karena sudah nggak mau, dibawanya gadis cantik. Nah, ini zina lah orang ini. Sekali aja, nggak usah sering-sering. Oh, ini dosa besar, saya nggak mau. Nah, nggak jadi, balik lagi. Pulanglah iblis tadi dengan tidak membawa apa-apa. Kayaknya bersedih benar. Sedih saya katanya. Apa yang bisa membuat kamu enak ibadah? Dosa apa yang bisa diperbuat? Udahlah, kita istirahat dulu, kita minum dulu di warung kopi. Nah, keluarlah, carilah warung kopi. Ujung-ujungnya sampai di situ, si iblis tadi mesanlah minuman keras, miras. Nah, ini haram, kata si kiai ini tadi. Ini nggak boleh, ini minum keras. Kalau banyak, kalau dikit nggak apa-apa.
Supaya kamu enak ibadahnya, cobalah dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Iya juga katanya, kalau ngebunuh kan dosa besar, kalau zina kan dosa besar, kalau minum dikit kan mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Nah, kan sudah berdosa, enak ibadahnya. Begitu diminum, dasar kiai nggak pernah minum miras, Pak. Begitu diminum pening kepalanya, muter, mabok. Begitu mabok, dilihatnya yang nunggu warung kopi itu perempuan muda, janda yang punya anak. Ya, dizinainya si perempuan itu, udah dimainin sama belis. Si perempuan yang tukang yang punya warung itu dizinainya, disuruh sama belis tadi. Udah dizinainya, ada anak kecil di sampingnya, digoda pula sama belis tadi. Nah, ini kalau kamu biarkan anak ini, dia besar nanti dia jadi saksi kamu telah menzinai maknya. Bunuh aja dia, dibunuhnya pula anak kecil itu. Masya Allah, gara-gara minum miras dia berzina, dia ngebunuh. Ya dah. Akhirnya udah sadar begitu ibadahnya kurang, nggak mempan lagi ibadah, iblisnya pergi. Nah, inilah godaan iblis tadi. Nah, sampai akan meninggal dia, ya. Nah, sudah terengah-engah mau mati, begitu iblis datang. Ya dah. Nggak ada yang bisa menolong kamu selain saya sendiri, kata iblis. Minta tolonglah ya sama saya, kata. Iya katanya. Begitu dianggukkan iya, mati. Bertuhan sama iblis. Nah, itu rajin ibadah, Pak. Ya, jadi artinya jangan merasa cukup dengan syariat. Benar syariatnya belum tentu isinya benar. Makanya antara syariat dan hakikat dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kan sering saya katakan Islam, iman, ihsan. Kalau ibarat buah saya bilang Islam itu ibarat kulit karena itu hukum-hukum. Ya dah. Ibarat buah kan yang dilihat dulu kan kulitnya. Iman itu ibarat isi. Ya dah. Ihsan itu ibarat rasa. Jadi tiga-tiganya ini nggak boleh diabaikan. Kulit, isi, rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ada orang, pokoknya saya mau syariat aja, nggak mau hakikat, nggak mau rasa-rasa. Ya silakan aja, ibarat doren, Pak. Mendingan kalau buah apel, buah doren, tuh makanlah kulit doren, Pak. Kalau nggak bengkak-bengkak mulutnya. Jadi bagus lahirnya, belum tentu bagus batinnya. Makanya dua-duanya harus kita kaji. Ya, syariat kita amalkan, hakikat kita pakai. Nah, nggak bisa diabaikan salah satu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang keempat tadi belajar memahami posisi. Ya, di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Dan ini harus kita pakai, bukan hanya diucapkan. Maka dulu saya katakan ayam itu saya bilang binatang yang halal. Kenapa kalau tidak dengan bismillah kok menjadi haram? Kita potong ayam tapi tidak pakai bismillah, haram dimakan. Nah, hebat benar kan bismillah. Orang syariat memahaminya, menyembelih hewan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat benar. Kenapa? Karena namanya syariat, fikih itu perbuatan dan perkataan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkataan didengar telinga, gitu ya. Nggak salah. Tapi apakah hakikatnya seperti itu? Bukan. Nah, bukan persoalan kalimat Bismillah. Menyembelihnya dengan Bismillah, dengan nama Allah. Bukan dengan nama kita loh. Ya dah. Jadi walaupun tidak mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia merasakan, dia yakin, dia tahu siapa yang nyembelih ini. Nah, itu yang disebut dengan Bismillah tadi. Nah, artinya apa? Memahami posisi itu. Dulu pernah saya contohkan, Masjid Nurul Iman akan diresmikan oleh Bapak Gubernur. Ya dah. Lalu kemudian Pak Gubernur memanggil seseorang. Ya, misalnya panggillah siapa aneh? Pak Albert lah. Pak Albert, saya nih nggak bisa hadir untuk
meresmikan Masjid Nur Iman di pengajaran itu. Jadi saya minta tolong Bapak selaku wakil saya lah untuk meresmikan masjid itu. Ya, kata Pak Albert. Ya, berangkatlah hari H jam D. Acara berikutnya peresmian Masjid Nur Iman oleh Bapak Gubernur Lampung yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Albert. Begitu naik ke podium, atas nama Gubernur Lampung saya resmikan masjid ini. Dalam prasastinya yang tanda tangan siapa? Pak Albert atau Pak Gubernur? Gubernur, resmi diresmikan oleh Gubernur. Tapi kan Pak Albert kesirnya, isinya Pak Gubernur. Pada saat mengucapkan atas nama Gubernur, nah itu Gubernur itu, titahnya berlaku. Tapi turun dari podium nggak laku lagi. Nah, itu kan. Ini yang saya katakan memahami posisi tadi. Dan banyak di antara kita nggak paham itu. Ya, yang dikira kalau sudah hafal dua kalimat syahadat cukup itu. Anak TK udah hafal, Pak. Nah, kita orang tua nggak mau seperti itu. Ya, ingin tahu di mana posisi. Makanya ini yang saya katakan, hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditompang. Ya, makanya yang kelima, belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Setelah kita paham posisi tadi, lalu bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat. Kalau sudah tahu cara memakai dua kalimat syahadat, itulah yang sesungguhnya aqimus shalah, dirikan salat. Jadi dirikan salat bukan semata-mata mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya mengerjakan. Dirikan, nah kalau dirikan itu setiap saat, ya, di mana saja kita berada dan kapan saja, itu namanya berdiri. Makanya ada isyarat. Salah satu rukun salat itu, ya, berdiri lurus, berdiri tegak, tegak lurus, gitu kan, berdiri. Rukun salat kan ada 13. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua berdiri, gitu. Nah, tegak lurus. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama, kenapa niat dulu baru berdiri? Kalau kita salat berdiri dulu, baru niat apa niat dulu? Berdiri dulu baru berniat. Dalam urutannya niat dulu baru berdiri. Nah, kenapa kok bisa begitu? Dalam urutannya niat dulu baru berdiri, dalam pelaksanaannya berdiri dulu baru niat. Kok bisa beda? Kenapa, Pak? Karena niat itu wajib bagi semua sholat. Mau sholat fardu, mau sholat sunat, itu wajib niat itu. Makanya dia utama. Kalau berdiri hanya wajib bagi sholat fardu, bagi yang puasa berdiri. Ya, kalau berdiri itu hanya diwajibkan bagi yang puasa untuk sholat fardu saja. Kalau sholat sunat, walaupun sanggup berdiri tapi malas berdiri, duduk aja, nggak masalah, sah sholatnya. Sudah selesai sholat, assalamualaikum kanan kiri, begitu mau sholat ba'diyah, malas berdiri, duduk aja, boleh. Cuman pahalanya separuh, Pak. Ya karena nggak berdiri kan, cuman pendek. Maka pahalanya cuma separuh, gitu. Kan tinggal milih aja mau yang penuh apa mau separuh, gitu ya. Kalau sahnya sah, gitu ya. Maka tegak berdiri lurus. Dalam rukun salat itu berdiri badan kita, kaki sejajar bahu. Nah, kan banyak orang itu ya gini nah. Kalau bahasa kami di kampung namanya ngangkang. Bukan lurus, Pak. Tegak ngangkang. Kalau tegak lurus itu, nah kaki itu sejajar bahu. Tegak lurus. Syariatnya badan kita yang berdiri. Hakikatnya, Pak, niat itulah yang tegak lurus. Mulai takbir sampai salam enggak boleh goyang sekalipun, enggak boleh ragu-ragu. Mulai takbir sampai salam.
Kalau bahasa hakikatnya takbir itu lahir, salam itu mati. Mulai lahir sampai mati itu hakikatnya. Jangan berubah. Tapi bagaimana kita menemukan itu loh kalau nggak dikaji dulu. Ya, jadi bukan pada saat kita sholat saja Allahu Akbar, ingat Allah. Ya, ingat Allah kapan? Dari takbir sampai salam. Takbir itu lahir, salam itu mati. Artinya apa? Seumur hidup bersama Allah. Nah, cuman karena kita ini akal kita belum berfungsi, gitu kan? Nafsu kita juga sangat tinggi, iblis selalu menggoda, ujung-ujungnya Allah selalu dilupain, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi cara memakai dua kalimat syahadat, saya kira itu yang penting. Ya, maka saya bilang sih jamaah di Arafah, urusannya bukan urusan pahala, bukan urusan surga, bukan. Kalau urusan pahala nggak usah diurusin lah, udah otomatis itu. Ya, asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa, udah nggak usah diminta. Nah, yang jadi persoalan kita itu apa? Ini kembalinya diri kita ke Allah, itu yang jadi persoalan pokok. Maka ada warning dari Allah itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu. Ya, jangan sampai ajalmu tiba, kamu itu belum balik ke Allah. Nah, ini warning dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kita perlu untuk mengkaji syariat dan hakikat tadi. Ya, nah, lagi-lagi ya, di dalam kita mengkaji itu kan ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Berilmu tapi tidak diamalkan, tahu tapi tak sampai. Beramal tapi tak berilmu, berjalan tapi tak tentu arah. Mau kemana Pak? Nggak tahu saya, jalan-jalan aja. Ada. Maka dua-duanya, beramal dengan ilmu, berilmu harus dengan amal. Jadi amaliyah dengan ilmiah, ilmiah dengan amaliyah. Tidak cukup dengan berilmu tapi tidak beramal. Tahu cara zikir, sekarang zikirnya diamalkan apa tidak? Nah, itu masalahnya. Udah talqin zikir, udah tahu cara berzikir, diamalkan apa tidak? Ya. Jadi setelah kita mengamalkan itu, barulah kita mendapatkan. Ini ada amplas, contoh itu. Ini ada amplas, ini ada kayu. Kalau nggak digosok-gosok apa, nggak akan licin nggak? Walaupun numpuk amplas di sampingnya itu, numpuk ilmu kita, tapi nggak diamalkan, ya udah, hampalah itu. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu yang tak diamalkan tidak ubahnya pohon tak berbuah. Dan itu persoalan besar. Ya, persoalan besar. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bih, wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Mana persoalan? Pertama, umurmu kemana kau habiskan. Yang kedua, tubuhmu kemana kau bawa. Yang ketiga, ilmumu apa yang sudah kau amalkan. Yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Jadi kalau kita belajar tapi tidak diamalkan, ini beban berat Pak. Di akhirat nanti akan diminta tanggung jawab. Ilmu yang sudah kau tahu, apa yang sudah kau amalkan. Sudah tahu cara berzikir tapi diamalkan apa tidak? Nah, jadi enggak lewat begitu saja, tanggung jawab Pak. Kalau orang enggak sholat karena enggak tahu tentang sholat, mungkin bisa dimaafkan. Enggak berzikir karena enggak tahu tentang zikir, mungkin bisa dimaafkan. Tapi sudah belajar zikir tapi tidak diamalkan, nah, ini bahaya. Ya, nah. Diminta tanggung jawab oleh Allah.
Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, ya di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita mempelajari tentang zikir itu. Nah, tetapi kita juga harus berupaya untuk mengamalkannya supaya ada manfaatnya buat diri kita. Peningkatan derajat kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya kira demikian materinya, mungkin kita kembangkan dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berbahagia, alhamdulillah materi yang telah disampaikan oleh Buya kita membuat kita dapat memahaminya.